Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Ilm, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama yang dikenal di zaman ini. Dan di antara kitab yang disusun dari ceramah-ceramah beliau adalah Kitabul Ilmi. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan para penuntut ilmu syar'i, dan kita masih membahas tentang adab talibul ilmi, itu adab-adab bagi para penuntut ilmu, dan kita memasuki pada poin yang keempat. Al-amrul rabi', perkara yang keempat dari adab-adab bagi para penuntut ilmu adalah rohabatus sodri fi masailil khilaf. Rohabatus sodri fi masailil khilaf, bersikap lapang dada ataupun berlapang dada dari segala permasalahan khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi beliau pada poin yang keempat ini akan membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan khilafiyah, agar kita semua berlapang dada dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam agama Islam ini yang tidak terjadi kesepakatan di dalamnya, tidak ada ittifaq ataupun ijma', akan tetapi didapati khilaf di antara para ulama ketika membahas satu permasalahan. Maka bagi kita semua, bagi para penuntut ilmu, hendaklah berlapang dada dengan segala bentuk ikhtilaf yang terjadi dari permasalahan-permasalahan syar'i yang kita dapati di dalam Islam. Nah, di sini beliau mengatakan ayyakuna sadruhu rohaban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Bahwasanya seorang penuntut ilmu dadanya itu harus lapang dada. Jadi harus bersikap lapang dada di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan khilaf yang mana sumbernya itu adalah ijtihad. Ijtihad. Karena sesungguhnya permasalahan yang di dalamnya ada ijtihad, maka akan menimbulkan berbagai macam pendapat ataupun beberapa pendapat, sehingga terjadilah perbedaan satu dengan yang lainnya. Maka hendaklah para penuntut ilmu berlapang dada dalam masalah ini. Li'anna masailal khilaf bainal ulama, karena sesungguhnya permasalahan khilaf itu terjadi di kalangan para ulama, di antara para ulama. Imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi wa yakunul amru fiha wadihan fa hadhihi la yu'dzaru ahadun bi mukhalafatiha. Kata beliau, adapun satu perkara di dalam Islam ini jika dia sudah jelas, wadihan, sudah jelas perkara itu, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan seorang pun untuk menyelisihinya. Jadi kalau sudah didapati
di dalam agama Islam ini satu perkara, satu urusan yang tidak ada ijtihad di dalamnya, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seorang pun untuk menyelisihinya. Ini kata beliau. Wa amma an takuna mimma lil ijtihad fiha majal fa hadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Tapi apabila didapati di dalam agama ini ada ijtihad di dalamnya, diperlukan ijtihad di dalamnya, maka dalam permasalahan ini diberikan uzur orang-orang yang menyelisihinya. Ya, orang-orang yang menyelisihinya diberikan uzur ataupun diberikan maaf. Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha. Karena tidak mungkin pendapat yang kamu pilih itu dijadikan sebagai hujjah untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Tidak mungkin. Sementara permasalahannya itu bisa A, bisa B, bisa C. Itu contohnya. Maka tidak mungkin hujahmu, tidak mungkin hujah dan pendapat yang kita pilih dijadikan hujah untuk menjatuhkan lawan ataupun menjatuhkan saudara kita yang berbeda pendapatnya dengan kita. Li'annana law qabilna dzalika laqulna bil aqs qauluhu hujjatun 'alaika. Kalau memang harus seperti itu, kata beliau, pendapatmu merupakan hujah yang akan menjatuhkan ya lawanmu ataupun yang menjatuhkan pendapat saudaramu ataupun temanmu, maka kita katakan jika ini kita terima, lalu bagaimana jika sebaliknya? Ya, bagaimana jika sebaliknya? Maka orang lain juga pendapat yang dia rojikan, yang dia pilih itu akan menjadi hujah untuk menjatuhkan kita kalau begitu. Akhirnya maka beliau di sini mengatakan wa ana uridu bihadza ma li ra'yi fihi majal wa yas'ul insana fihi al-khilaf amma man khalafa tariqas salaf kama sa'ilil aqidah fa hadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih. Adapun orang-orang yang jelas-jelas menyelisihi jalannya para salafus saleh seperti permasalahan-permasalahan akidah, maka permasalahan yang seperti ini tidak diperbolehkan seorang pun untuk menyelisihinya, menyelisihi apa yang telah didahului oleh para salafus saleh, yaitu dalam permasalahan-permasalahan i'tikad, permasalahan-permasalahan i'tikad, keimanan, yaitu satu permasalahan yang tidak ada tawar-menawar lagi di dalamnya. Maka jika memang kondisinya seperti itu, tidak ada ijtihad di dalamnya, tidak ada ra'yu di dalamnya, dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Karena memang keputusannya hanya satu pendapat saja. Dan beliau mencontohkan seperti kamasa ilil akidah, seperti persoalan-persoalan akidah, maka tidak boleh seorang pun untuk menyelisihinya. Lakin fil masailil ukhra allati li ra'yi fiha majal fala yanbaghi ay yuttakhadha min hadzal khilaf mat'anun fil akharin aw yuttakhadhu minha sababun lil adawah wal baghdha. Akan tetapi kata beliau, dalam permasalahan-permasalahan yang lain, artinya bukan permasalahan yang bersifat akidah ataupun bukan permasalahan yang bersifat ijma', sudah merupakan konsensus umat ini, konsensusnya para ulama. Selain itu, dari permasalahan-permasalahan khilaf yang diperbolehkan adanya beberapa pendapat dalam masalah itu, maka tidaklah layak untuk dijadikan sebab perpecahan ataupun dijadikan sebab untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan saudaranya, mencemoohkannya, ataupun dijadikan sebab untuk adawah wal baghdha, untuk saling membenci ataupun saling memusuhi. Nah, jadi ringkasnya kata beliau dari beberapa pernyataan Syekh di sini, ya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya kita harus melihat permasalahan khilaf ini. Karena sungguhnya di antara permasalahan khilaf di sini ada dua, ada permasalahan di situ yang tidak ada tolerir lagi di dalamnya, nggak ada toleransi. Karena pilihannya hanya satu. Nah, kalau memang permasalahannya seperti ini, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya di tengah-tengah umat ini, kaum muslimin.
Karena ini merupakan satu keputusan ataupun satu perkara yang sudah disepakati semenjak dahulu dan hari ini. Dan di antara contohnya kata beliau adalah permasalahan-permasalahan akidah. Tidak mungkin seorang mengatakan saya meyakini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Karena ini merupakan akidah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini merupakan akidahnya para salafus saleh dari dulu bahkan sampai hari ini. Kemudian ada mengatakan, "Oh, saya tidak sependapat denganmu." Ya, saya tidak sependapat denganmu. Sesungguhnya dalam Islam itu ya ada permasalahan-permasalahan yang khilaf, boleh saja kita berbeda pendapat. Saya berpendapat Allah itu di mana-mana, tidak bisa seperti ini. Ini tidak ada toleransi dalam masalah yang sudah menjadi perkara yang qat'i, yang jelas dalilnya. Tidak ada ijtihad, tidak boleh ada ra'yu manusia, tidak boleh ada pendapat manusia. Perkara-perkara yang sudah merupakan ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Tapi kalau memang di sana permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan ijtihad, ya, memerlukan ijtihad di dalamnya, sehingga para ulama pun berusaha untuk berijtihad. Dan didapati sebagian mereka mengatakan A, sebagian mereka mengatakan dengan dalil yang sama mengatakan B, dengan dalil yang sama. Maka yang seperti ini kita harus berlapang dada. Jangan ya menjadikan permasalahan khilaf seperti ini terjadinya adawah wal baghdha, saling memusuhi, saling membenci di antara sesama kaum muslimin, maka ini tidak boleh. Ya, ataupun dijadikan sebagai sebab untuk meremehkan dan mencemoohkan saudaranya yang lainnya dalam permasalahan-permasalahan fikih khususnya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, fas-sahabah ridwanullahi alaihim radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Para sahabat, kata Syekh di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Para sahabat mereka juga ikhtilaf dalam berbagai macam persoalan yang sangat banyak sekali, fi umurin katsirah. Jadi jangan kira para sahabat itu juga enggak ikhtilaf. Mereka juga mengalami masa-masa ikhtilaf dengan ya permasalahan perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang banyak sekali. Wa man arada ayyat tali'a ala ikhtilafihim falyarji' ilal atharil waridah anhum. Barang siapa yang ingin meneliti tentang perselisihan mereka, perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka, maka silahkan untuk merujuk asar-asar yang datang di dalam Islam ini, ya, di dalam kitab-kitab hadis. Silahkan merujuk ke sana. Yajidul khilafa fi masaila katsiratin, niscaya seorang akan mendapati khilaf terjadi di antara mereka dalam permasalahan yang sangat banyak sekali. Wa hiya a'zamu minal masail allati ittakhadhaha an-nas hadhil ayyam daidanan lil ikhtilaf. Bahkan perselisihan-perselisihan, ya, perbedaan pendapat dari berbagai macam masalah yang terjadi di masa sahabat dahulu itu lebih besar dibandingkan yang terjadi pada hari ini. Hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuban. Ya, wa hiya a'zamu minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhil ayyam daidanan al-ikhtilaf. Hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuban bi ayyaqulu ana ma'a fulan ka'anna al-mas'alah mas'alah ahzab fa hadhihi khata'. Ya, sehingga kita dapati ada orang-orang di zaman sekarang ini ataupun di masa kita ini menjadikan permasalahan khilaf tersebut sebagai bentuk pengelompokan ataupun pengotak-ngotakan, ya, kaum muslimin di kotak-kotak, tahazzub, menjadi hizb-hizb, berkelompok-kelompok disebabkan memilih pendapat yang ini kelompok ini, memilih pendapat ini kelompok ini, tahazzuban. Sehingga mereka mengatakan ana ma'a fulan, ya, saya bersama si fulan. Seakan-akan permasalahan ini adalah permasalahan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Fahadha khata', maka ini salah, keliru seperti ini. Ya, ini seperti ini keliru, kata Syekh. Kalau memang di sana persoalannya adalah persoalan yang didapati ada beberapa pendapat, maka tidak boleh masing-masing ataupun di antara kaum muslimin memilih saya pendapat A. Saya tidak sependapat dengan kamu karena kamu memilih pendapat B. Ya, saya tidak mau begini, artinya memutuskan
hubungan dengan saudaranya hanya gara-gara saudaranya mengambil pendapat yang tidak sama dengan pendapat dia. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, ini keliru kata beliau. Dan di sini beliau akan memberikan beberapa contoh. Kata beliau, wa min dzalika masalan. Contohnya dari permasalahan khilaf ini yang mana kita diperintahkan untuk berlapang dada, contohnya kata beliau, ka ayyakula ahadun idza rafa'ta minar ruku' fala tad'u yadaka al-yumna 'alal yusra. Seperti seorang yang mengatakan, apabila engkau bangkit dari ruku', maka janganlah kamu meletakkan tanganmu yang kanan di atas tangan yang kiri. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari ruku' kan itu kan? Maka ada seorang berkata, jangan kalian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, artinya bersedekap. Nah, demikian. Bal arsilha ila janbi fakhidaika, bahkan lepaskanlah tanganmu, letakkan di sebelah kedua belah pahamu. Fa illam taf'al fa anta mubtadi. Kalau kamu tidak melakukan demikian, kamu ahlu bid'ah. Seperti itu. Padahal ini maksud beliau, ini adalah permasalahan khilaf. Permasalahan yang mungkin dari satu dalil atau beberapa dalil, namun pendapatnya berbeda. Ada medan ijtihad di sana. Diperbolehkan memilih beberapa pendapat. Nah, beliau mencontohkan, ada seorang yang mengatakan demikian, kalau kamu bangkit dari ruku', maka jangan sampai kamu meletakkan tangan kananmu di atas tangan kiri, artinya jangan kamu bersedekap, tapi lepaskan, letakkan di samping kedua belah pahamu. Kalau kamu melakukan demikian, maksudnya kalau kamu bersedekap setelah ruku', fa anta mubtadi, kamu ahlu bid'ah. Kamu ahlu bid'ah kalau seperti itu. Padahal nggak pernah didapati riwayat Rasulullah begitu, habis ruku' kemudian bersedekap. Akan tapi beliau melepaskan tangannya, padahal melepaskan tangannya juga tidak didapati riwayat dari Rasulullah begitu ya. Didapati riwayatnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, kalimatul mubtadi laysat hainatan 'ala nafs. Jadi ucapan mubtadi, ucapan ahlul bid'ah, memvonisnya ahlul bid'ah padahal dia sesama kaum muslimin, ini bukanlah perkara yang remeh di dalam jiwa seseorang. Kan gitu ya, ini bukan perkara remeh di dalam jiwa seseorang. Idza qala li hadza sayahdutsu fi sadri syai'un minal karahiyah. Kalau ada seorang yang berkata kepadaku, kata Syekh, gitu ya, kalau ada seorang yang berkata kepadaku demikian, maksudnya engkau adalah mubtadi, karena didapati mungkin Syekh di sini selepas ruku meletakkan tangan di atas dadanya, kan begitu ya, bersedekap setelah ruku. Jika ada orang yang berkata demikian kepadaku, pasti di dalam dadaku ataupun di dalam hatiku akan muncul satu kebencian kepadanya. Begitu ya, akan muncul kebencian di dalam dadaku ini, akan munculkan kebencian, sesuatu kebencian dalam dadaku ini. Li'anal insan bashar, karena yang namanya insan itu adalah manusia. Wa nahnu naqulu hadhil mas'alah fiha si'atun. Maka kami katakan permasalahan ini di dalamnya ada kelapangan. Imma ayyadu'aha au yursilaha, apakah dia meletakkan tangannya di atas dada ataukah dia melepaskannya setelah ruku, maka ini permasalahan yang lapang kata beliau. Walihada nassal Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad menetapkan rahimahullah ala annahu yukhayyar baina ayyadu ayadahul yumna alal yusra wa bainal irsal. Jadi beliau membawakan pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya beliau berpendapat dalam masalah ini diberikan pilihan, apakah dia bersedekap setelah ruku ataukah dia lepaskan tangannya. Di annal amra fi dzalika wasi'un, karena permasalahan ini urusannya itu lapang. Perkara ataupun dalam masalah ini lapang urusannya. Walakin kata beliau, nah tetap walaupun di sana ada ikhtilaf, walaupun di sana ada khilaf, kita tetap dituntut untuk mencari yang paling rajih.
Walaupun kita mengetahui di dalam beberapa permasalahan ataupun di dalam satu perkara di sana ada beberapa pendapat terjadi khilaf, bukan berarti kita pasrah dengan khilaf tersebut. Ini kan khilaf sudah. Bukan, tapi tetap harus kita cari mana yang paling arjah, yang paling kuat, yang paling mendekati kebenaran. Makanya ketika beliau di sini menyebutkan tidak ada masalah, ini masalahnya lapang. Apakah dia bersedekap ataukah dia lepaskan setelah ruku. Tapi apa kata beliau? Walakin ma hiya sunnah inda tahriri hadhil mas'alah. Manakah yang paling mendekati sunnah untuk menentukan permasalahan ini? Fal jawab, kata beliau, maka jawabnya as-sunnah anta do'a yadakal yumna ala yusra. Engkau meletakkan tanganmu, kan gitu ya, tangan kananmu di atas tangan kiri, artinya bersedekap. Inilah yang paling mendekati sunnah. Memang harus seperti itu. Ya, jadi ketika kita mengetahui ada satu perkara di dalam Islam ini ternyata terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita jangan hanya pasrah kepada khilafnya saja. Karena sungguhnya kalau kita hanya pasrah dengan masalah khilafnya saja, maka sungguh ini bukan satu metode yang ditempuh oleh para salafus saleh. Ini bukan ciri penuntut ilmu. Ya, ini ciri orang jahil namanya. Kan gitu ya. Ini ciri orang jahil. Hanya sebatas pasrah dengan ikhtilaf. Sudah biarkan aja, ini kan ikhtilaf, ini khilaf. Tidak. Walaupun tetap kita menjaga adabnya, kita tidak boleh mencela, mencemoohkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita, tapi tetap harus dirojihkan. Kita harus menunjukkan apa yang kita kuatkan, apa yang kita pilih dari permasalahan khilaf tersebut. Nah, kalau hanya sebatas pasrah dengan khilaf saja, ini bukan ya cara yang dibenarkan di dalam Islam dan bukan yang ditempuh oleh orang-orang soleh sebelum kita. Makanya di sana ada satu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan ta'lilul ahkam bil khilaf illatun batilatun fi nafsil amr. Menjadikan khilaf sebagai alasan pada hukum-hukum Islam ini merupakan alasan yang batil. Ya, jadi masalah hukum di dalam Islam yang dijadikan alasan apa? Khilaf. Tapi nggak ada pentarjihan, tidak ada merujihkan khilaf. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ta'lilul ahkam bil khilaf illatun batilatun fi nafsil amr. Ini merupakan alasan yang batil dalam satu permasalahan. Ya, dalam satu permasalahan. Nanti ada satu masalah, khilaf. Satu masalah, khilaf. Hanya bersandar dengan khilaf saja, perselisihan pendapat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, fa innal khilaf laisa minas sifatil lati yu'alliqu syari'u bihal ahkam. Karena sesungguhnya khilaf bukanlah sifat-sifat yang Allah gandengkan hukum-hukum itu dengan khilaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menggandengkan hukumnya itu dengan khilaf, kan gitu ya. Khilaf itu terjadi karena adanya salah paham di antara beberapa manusia. Cuma dalam rangka untuk menjaga persatuan, dengan dalil yang sama kita diperintahkan untuk berlapang dada. Tapi tetap kita mencari mana yang paling mendekati kebenaran dan tidak menjadikan alasan khilaf. Apalagi jelas itu khilaf antara hak dan batil, gitu ya. Ini bukan khilaf namanya. Ini khilaf yang tercela. Makanya para ulama mengatakan khilaf ada khilaf tabaghud, ada khilaf yang tanawwu'. Khilaf yang memang dituntut kita untuk membencinya, dan ada khilaf yang kita diperintahkan untuk berlapang dada. Kalau khilaf antara hak dan batil, ya kita harus membenci dia dalam masalah itu karena dia memilih pendapat yang batil. Nah, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jangan jadikan alasan khilaf itu jadikan alasan setiap urusan khilaf. Karena khilaf itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan khilaf itu dengan hukum-hukumnya. Fa innahu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innahu wasfun haditsun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaf itu adalah satu sifat yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin kata beliau, yasluquhu man lam yakun arifan bi adillati syar'iyyah fi hadzal amr li talabil ihtiyat. Akan tetapi kata beliau, cara seperti ini ditempuh bagi orang-orang yang belum mengetahui dalil-dalil syar'i secara pasti dalam satu perkara, li talabil ihtiyat, yang tujuannya adalah untuk mencari kehati-hatian. Jadi dalam rangka untuk hati-hati. Makanya tidak heran kalau para ulama ketika ditanya satu masalah, apa kata mereka? Ya, fihi khilaf, fihi qaulan. Ya, di dalam masalah ini ada perbedaan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Kenapa? Karena mereka belum bisa memastikan, kan gitu ya, belum bisa memastikan apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka pegangi. Mereka belum memastikan ini adalah pendapat yang paling kuat, sehingga mereka mengatakan ini ada dua pendapat. Tapi tetap mereka akan mengatakan yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat A, kan gitu ya. Adapun pendapat B, ya, sisi kekurangannya ini enggak masalah. Ini bukanlah mencela orang-orang yang berpegang pendapat dengan pendapat yang tidak dia setujui, tidak dia sepakati. Bukan ingin mencela pemegang pendapat itu, tapi untuk menguatkan hujahnya sendiri. Karena seperti yang disebutkan Syekh di awal tadi, ya, bahwasanya kalau memang kita melazimkan pendapat yang kita pilih menjadi hujah untuk menjatuhkan dan mengalahkan saudara kita, maka kalau ini kita terima kaidah seperti ini, jelas kaidah ini juga berlaku untuk kita. Pendapat yang dia pilih juga untuk menjatuhkan diri kita. Maka bedanya ya sama saja, bermusuhan terus gitu ya. Nah, demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini beliau tetap mengatakan, yang sunnah dalam masalah ini setelah rukuk tadi adalah bersedekap, meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri, yaitu di atas dada, bersedekap. Idza rafa'ta minar ruku', jika kamu bangkit dari ruku'. Ya, kama tad'uha idza kunta qa'iman. Sebagaimana engkau meletakkan tanganmu di atas dada ketika kamu berdiri. Jadi begini. Nah, dalilnya kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Jadi beliau langsung membawakan riwayat yang mendukung. Beliau ingin memberikan contoh, kan gitu ya. Memberikan contoh, di sini ada masalah khilaf. Sehingga beliau mengatakan tadi kan di awal, misalnya ada orang yang mengatakan, kalau kamu bangkit dari rukuk jangan taruh tanganmu di atas dada, kamu ahlul bid'ah kalau begitu. Nah, beliau ingin menguatkan bahwasanya justru itulah pendapat yang paling kuat, yang mendekati sunnah, meletakkan tangan di atas dada setelah rukuk. Beliau membawakan riwayat dari Sahal bin Sa'ad. Ya, Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Dia mengatakan, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Dahulu orang-orang, dahulu di sini yang maksud dahulu mana? Bukan zaman dahulu kala gitu ya. Dahulu maksudnya di masa Rasulullah. Orang-orang di masa Rasulullah dulunya, mereka diperintahkan agar seorang dari mereka ya ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas zira' tangan kirinya. Jadi Sahal bin Sa'ad meriwayatkan dahulu orang-orang ketika sholat mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, alias bersedekap. Ya. Nah, kemudian apa kata beliau? Ini riwayatnya. Ini kan belum jelas kan gitu ya. Apakah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini jelas? Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bersedekap itu pada kondisi yang mana. Karena di dalam sholat itu kan kondisinya kurang lebih ada 4 kondisi. Berdiri, ruku, duduk, dan sujud. 4. Sekarang bersedekapnya ini apakah pada sujud? Apakah bersedekap ini pada waktu duduk? Apakah bersedekap ini pada waktu ruku? Nah, jelas yang namanya bersedekap ini pada waktu berdiri. Itulah yang dirojihkan oleh beliau di sini. Fal tandur hal yuridu bidzalika fi halis sujud. Coba kalian perhatikan apakah yang diinginkan oleh ya Rasulullah dalam riwayat, dalam perintahnya ini
pada waktu sujud, ya, au yuridu bidzalika fi halil qu'ud, atau pada waktu duduk, maka la bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Bahkan yang diinginkan oleh Rasulullah dari sabdanya tadi, ya, dari keterangan Sahal bin Sa'ad tadi adalah pada waktu berdiri. Sementara yang namanya berdiri itu juga dibagi dua. Berdiri itu sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Nah, jelas. Kan gitu ya. Jadi beliau menguatkan pendapat ini, bahwasanya yang paling sunnah setelah ruku itu, ya, adalah bersedekap. Berdasarkan riwayat dari Sahal bin Sa'ad, orang-orang dahulu diperintahkan untuk bersedekap ketika sholat. Kan gitu ya, bersedekap ketika sholat. Ya, jelas bersedekap ini tidak mungkin pada waktu ruku, tidak mungkin pada waktu sujud ataupun duduk, tapi pada waktu berdiri. Sementara namanya berdiri dalam sholat, dalam satu rakaat berdiri itu ada 2 kali. Sebelum ruku, jelas kan gitu ya, dan setelah ruku. Nah, begitu kan gitu ya. Justru kata beliau ini yang paling kuat. Bahkan saya mendapati di dalam beberapa pembahasan yang lain, para ulama yang merojihkan pendapat ini setelah ruku bersedekap, mereka mengatakan, coba mana bawakan orang-orang yang mengatakan bahwasanya setelah ruku tangan dilepaskan. Coba bawakan riwayatnya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi walaupun demikian, ya, apa kata beliau tadi di depan, ya, di awal beliau membawakan riwayat Imam Ahmad bahwasanya masalah ini diberikan pilihan, masalah lapang saja. Kan gitu ya, harus berlapang dada dalam masalah seperti ini. Jangan kita sampai mengatakan kamu ahlul bid'ah seperti itu. Ya, ataupun kamu yang bid'ah, tidak sampai seperti itu, karena ini masalah yang ijtihad, di dalamnya ada medan ijtihad, ada ra'yu di dalamnya, ada beberapa qaul di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, wa yajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan. Fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan lisyaqaq wa niza'. Jadi kewajiban bagi kita semua, janganlah kita menjadikan perselisihan ini di antara para ulama menjadi sebab pertengkaran ataupun percekcokan, perpecahan di antara kita. Jangan menjadi niza', jadi perselisihan di antara kita. Li'annana kulluna nuridul haq. Karena sungguhnya kita sepakat, kita semua ingin mencari kebenaran. Kan gitu ya. Kita sama-sama ingin mencari kebenaran. Misalnya dalam satu permasalahan, ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Orang yang memilih pendapat A, dia ingin mencari kebenaran. Orang yang memilih pendapat B, dia juga ingin mencari kebenaran, kata beliau. Jadi masing-masing kita tujuannya sama, ingin cari kebenaran, berusaha untuk mencarinya. Kulluna fi'lu ma addahu ijtihaduhu ilaihi, dan masing-masing kita akan melaksanakan apa yang dituntut oleh ijtihadnya. Makanya saya katakan tadi, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegur, jangan pula khilaf ini dijadikan alasan tanpa harus mencari mana. Jadi ijtihad, kita harus bersungguh-sungguh nyari mana yang paling rajihnya, yang paling kuatnya. Dan ketika kita mendapati, kita akan mengamalkan apa yang kita kuatkan. Ya, hasil ijtihad kita, hasil usaha kita. Ya, jelas kita akan melakukan demikian, melakukan apa yang sudah kita pilih. Famadama hakadha fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dzalika sababan lil adawah wa tafarruq baina ahli ilmi. Ya, kalau memang kita telah mengetahui demikian, maka tidak diperbolehkan kita menjadikan masalah khilaf ini menjadi sebab, ya, permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah ahlul ilmi. Jangan. Li'annal ulama lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya para ulama, mereka senantiasa berselisih, ya, berbeda pendapat. Maksudnya berselisih ini berbeda pendapat, ya, sampai-sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati di antara para sahabat mereka berselisih pendapat di dalam beberapa permasalahan. Nah, tapi tidak menyebabkan mereka saling membelakangi dan saling membenci. Tidak dapati mereka saling menghina ataupun mencemoohkan, ya, saudaranya atau sahabat yang lainnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Idzan, kata beliau, kalau begitu,
Wal wajib ala talabatil ilmi ayyakunu yadan wahidatan. Kewajiban bagi para penuntut ilmu, ya sebagai adab bagi kita semua, hendaklah mereka para penuntut ilmu syar'i ini yadan wahidatan, yaitu bersatu padu, gitu ya, satu tangan. Jadi bersatu padu, bersatu. Wala taj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud. Janganlah para penuntut ilmu itu menjadikan permasalahan-permasalahan seperti ini, maksudnya seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, masalah bersedekap tadi, janganlah dijadikan sebagai sebab untuk taba'ud, tabaghud, saling menjauhi dan saling membenci. Balil wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadad dalili indaka wa khalafakum huwa bimuqtadad dalili indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa antasdadul mahabbatu bainakuma. Tapi yang wajib adalah apabila engkau berbeda pendapat dengan temanmu, karena engkau memegangi ya dalil ya yang engkau pegangi, kemudian temanmu juga menyelisih kamu karena dia juga memegangi konsekuensi dalil yang ada padanya, maka hendaklah kalian menjadikan diri kalian di atas jalan yang satu, karena ini akan menambah rasa cinta, terjalinnya rasa cinta di antara kalian, kata beliau di sini. Ya, walihada fanahnu nuhibbu ya nuhibbu wa nuhanni syababana alladhi indahumul an ittijahan qawiyan ila ayyaqrinul masaila biddalail ayyabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Jadi beliau di sini mengatakan, oleh karena itu kami sangat gembira, ya, bahkan kami ya memberikan kabar gembira ataupun memberikan dorongan kepada para pemuda-pemuda kami yang mana mereka memiliki satu tujuan yang kuat, yaitu mengadakan studi banding dari berbagai permasalahan-permasalahan, kemudian mereka membangunnya di atas ilmu, di atas kitab dan sunnah. Maka kami menganggap ini adalah satu kebaikan dan ini merupakan kabar gembira yang bisa membuka pintu-pintu ilmu. Jadi beliau ingin mendukung, kan gitu ya. Ada sebagian syabab, para pemuda-pemuda Islam yang semangat di dalam menuntut ilmu, mereka ingin melakukan studi banding dan memilih mana pendapat-pendapat yang paling rajih. Kemudian bisa mereka sampaikan kepada manusia dengan jalur-jalur yang benar di atas kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menganggap ini adalah satu yang baik. Ya, beliau mendukungnya selama itu di atas jalur dan cara-cara yang sahih. Wala nuridu minhum ayyaj'alu dzalika sababan litahazzub. Tapi kami tidak menginginkan usaha yang mereka lakukan itu jangan menjadi sebab untuk mengotak-ngotak kaum muslimin, tahazzub. Kan gitu ya, jangan menjadi tahazzub, menjadi kelompok-kelompok. Sehingga ini kelompok ini, kami memilih pendapat A. Dalam satu masalah kami pendapat ini, akhirnya berkelompok-kelompok. Ya, jangan, bukan itu yang diinginkan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159, beliau bawakan di sini. Allah taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka tidak ada tanggung jawabmu terhadap mereka sedikit pun ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri, urus diri kalian sendiri-sendiri. Urus diri kalian masing-masing. Kalau kalian berpecah belah hanya gara-gara masalah yang tidak diperbolehkan untuk berpecah belah. Lasta minhum fi syai'. Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu itu Muhammad. Ya. Nah, demikian. Jadi tidak boleh kita menjadi berpecah belah, saling membenci, saling membelakangi, saling menghina satu dan yang lainnya, ataupun mengelompokkan diri. Kenapa? Karena saya pokoknya pendapat Syafi'iyah saja. Ya, gitu ya. Sekalipun yang datang itu jelas-jelas hadis sahih dari Rasulullah. Ini hadis sahih dari Rasulullah. Enggak, tapi mazhab Syafi'i mengatakan demikian, saya enggak bisa. Ini pendapat saya sudah. Wow. Nah, ini sama saja telah mengelompokkan diri. Ya, tidak melihat mana yang seharusnya yang lebih dia ikuti. Padahal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tidak boleh. Baik, ya, ini termasuk memecah belah agama.
dengan mengelompokkan diri hanya mengikuti satu pendapat saja, sekalipun yang datang itu Al-Qur'an dan hadis, dia tetap ya bersiteguh ataupun dengan kokoh dengan pendapatnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik. Adapun orang-orang yang menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok, memisahkan diri dari kaum muslimin yang lainnya disebabkan terjadinya perbedaan pendapat saja, kemudian mereka mengelompok, kami tidak setuju dengan mereka. Ini kata Syekh, kami enggak setuju dengan mereka. Lianna hizballah wahid. Karena yang namanya hizbullah itu satu. Hizbullah itu enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak banyak, tapi hizbullah itu satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu ayyatabaghadun nas. Karena kami menganggap bahwasanya perbedaan pemahaman dari beberapa permasalahan tidaklah mengharuskan terjadinya kebencian di tengah-tengah manusia. Wa ayyaqa fi irdi akhihi. Jadi permasalahan khilaf, perbedaan pendapat tidak mengharuskan harus menjatuhkan kehormatan saudaranya. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wajibu ala talabil ilmi ayyakuna ikhwah. Maka kewajiban bagi para penuntut ilmu agar mereka menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail al-far'iyah. Ya, sampai-sampai terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat di dalam beberapa masalah-masalah far'iyah, masalah-masalah furu'. Maka hendaklah masing-masing orang memanggil saudaranya dengan hudu. Ya, kata beliau, panggillah mereka, ajaklah mereka munaqasyah, berdiskusi dengan memanggil mereka dengan panggilan yang lemah lembut. Allati yuradu biha wajhullah, yang mana masing-masing menginginkan wajah Allah, kemudian ingin mencapai satu ilmu, ya, wa bihada tas'ul ulfah, sehingga akan terjalin dan terjadilah kelemah lembutan ulfah, yaitu persatuan. Wa yazulu hadal anat wasyiddah allati takunu fi ba'din nas, sehingga akan hilanglah kebencian, wasyiddah, permusuhan itu akan hilang di tengah-tengah manusia jika masing-masing berlapang dada. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kata beliau, sekalipun permasalahan tersebut itu sampai kepada perpecahan ataupun perselisihan, wa hadzal syakka ya yafrahu a'da'al muslimin. Jadi kalau perselisihan seperti ini, perbedaan pendapat seperti ini mengakibatkan kita bermusuh-musuhan, bertengkar, maka tidak diragukan lagi, kata beliau, ini merupakan satu hal yang menggembirakan musuh-musuh Islam. Karena sesungguhnya ya, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di tengah umat ini merupakan mudarat yang paling berbahaya. Di antara penyakit umat yang paling dijaga oleh Rasulullah supaya jangan terjadi adalah perpecahan. Makanya banyak sekali kita dapati Rasulullah mengingatkan, hendaklah kalian ya bersatu di atas sunnah. Jadi untuk mengusung ataupun mengajak umatnya agar berdiri di atas satu pondasi yang kuat, persatuan yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Semuanya harus berpegang dengan pegangan yang sama. Nah, demikian. Sehingga ini adalah permasalahan khilaf. Jangan dijadikan alasan untuk berpecah belah, karena masing-masing berpegang dengan dalil. Masing-masing berpegang dengan hujah yang kuat menurut mereka masing-masing. Nah, demikian. Sehingga kalau memang permasalahan ini ya khilaf ataupun perbedaan pendapat ini menyebabkan permusuhan dan pertengkaran, maka ini merupakan bahaya yang paling besar yang bisa menimpa umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah taala mengatakan, atiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kalian saling berselisih, fatafshalu wa tadhhabari hukum, sehingga kalian akan lemah dan hilanglah kekuatan kalian. Nah, ini dia sebabnya. Ini dia akibatnya.
akibat berselisih apa? Fatafshalu, kalian akan lemah, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian itu akan hilang. Musuh-musuh Islam akan menganggap kalian itu adalah kaum yang lemah dan mudah untuk ditumbangkan, mudah untuk dicerai-beraikan, mudah untuk digulingkan, dan mudah untuk dihinakan. Waliyazubillah. Wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan yang terakhir kata beliau di sini, wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhil masail walakinnahum ala qalbin wahid. Sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, mereka juga terkadang didapati berbeda pendapat di dalam beberapa permasalahan. Akan tapi mereka tetap satu hati. Mereka tetap ala qalbin wahidin. Mereka tetap saling mencintai satu dan yang lainnya. Ini hanyalah permasalahan ikhtilaful faham, yaitu berbeda pemahaman. Itu saja, seperti yang dicontohkan tadi oleh beliau. Apakah bersedekap ataukah dilepaskan tangannya, seperti itu. Nah, para sahabat terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka dalam beberapa permasalahan, tapi tetap mereka satu hati, ala mahabbatin, mereka tetap saling mencintai, wa iktilaf, mereka tetap bersatu. Bal inni aqulu bisaraha, bahkan aku akan berkata terus terang, kata Syekh di sini. Innar rajula idza khalafaka bimuqtadad dalili indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Jika ada seorang temanmu yang menyelisihimu ataupun berbeda pendapat denganmu, karena dia memegangi pendapatnya, dia berpegang dalil dengan apa yang dia miliki, maka sesungguhnya kata beliau, pada intinya sebenarnya temanmu itu muwafiq laka, sedang melakukan cara yang sama denganmu. Artinya bukan berselisih, ini sebenarnya sama, kan gitu ya. Telah terjadi muwafiq, muwafaqah. Masing-masing kalian sama. Kenapa? Karena masing-masing kalian berdua adalah talibun lil haqiqah. Sama-sama mencari kebenaran, kata beliau. Karena sesungguhnya tujuannya itu satu, yaitu al-wusul ilal haq an dalil, ingin mencapai kebenaran dengan dasar-dasar dalil. Nah, demikian. Fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtadad dalil indahu fa aina khilaf. Kata beliau, mana perselisihannya? Mana perselisihannya? Karena kalian berdua sebenarnya sama-sama mencari kebenaran. Selama engkau tetap mengakui bahwasanya dia berbeda pendapat denganmu, karena sesungguhnya dia sedang menjalankan ilmu yang sudah dia pelajari, kan gitu ya. Konsekuensi dalil yang sudah dia miliki. Dia hanya sebatas ingin menjalankan konsekuensi dalil yang dia miliki, sebagaimana kita juga menjalankan konsekuensi dalil yang kita miliki. Jadi masing-masing sedang menjalankan dalil yang dia pelajari, ilmu yang sudah dia dapati. Wa bihadhihi tariqah tabaqal ummatu wahidatan. Jadi kalau memang caranya seperti ini, niscaya umat ini akan tetap bertahan bersatu. Walaupun terjadi perbedaan pendapat dari beberapa permasalahan disebabkan ada beberapa dalil yang berbeda memahaminya, maka sesungguhnya ini adalah satu permasalahan yang bisa dimaklumi dan bisa kita anggap sebagai satu permasalahan yang ada toleransi di dalamnya, dan hendaklah kita berlapang dada dalam masalah seperti ini. Dan kata beliau terakhir di sini, amma man anada wa kabara ba'da zuhuril haq fala syakka annahu yajibu ayyu'amala bima yastahiquhu ba'dal inad wal mukhalafah wa likulli maqamin maqal. Adapun kata beliau, orang-orang yang jelas-jelas ngeyel, ngawur, kan gitu ya, menentang setelah jelas ada kebenaran di hadapannya. Jadi sudah jelas bahwasanya yang benar itu ini, kan gitu ya, jelas dalilnya, jelas hadisnya. Para ulama juga bersepakat dalam masalah inilah pendapat yang paling benar. Kemudian dia menyelisihinya, maka tidak diragukan lagi. Kewajiban baginya adalah untuk menyikapi dia dengan hal-hal yang sesuai dengannya setelah perselisihan tadi.
Karena sesungguhnya masing-masing ya likulli maqam maqal. Karena setiap tempat itu ada pembicaraannya masing-masing. Kan gitu ya. Setiap tempat ada pembicaraan masing-masing. Nah, demikian ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi beliau mengakhiri dengan menjelaskan bahwasanya kalau memang sudah zuhurul haq, kebenaran itu sudah jelas, kemudian dia tetap menolaknya, maka orang-orang seperti ini mungkin bisa ya disikapi dengan bermuamalah sesuai dengan tuntutannya. Sesuai dengan tuntutannya artinya sesuai dengan pengingkaran yang dia lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah poin yang keempat sebagai adab para penuntut ilmu yang beliau ya sebutkan di dalam kitabul ilmi ini. Maka semoga kita bisa berlapang dada dalam masalah khilaf yang mana di dalamnya tersebut tidak hanya satu pendapat, mungkin bisa 2, 3, bahkan bisa lebih dari itu. Ya, seperti permasalahan safar. Ya, bahkan ada para ulama seperti ya Ibnul Munzir menyebutkan, saya mengumpulkan 20 pendapat para ulama tentang masalah safar. Ya, berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan safar itu dibatasi dengan hari, ada yang membatasi harinya 7, ada yang membatasi harinya itu 20, 19, 3 hari. Kan gitu ya. Ada yang membatasinya karena jarak, ada yang membatasinya karena perjalanan ontanya, ada yang membatasinya karena ini dan itu, banyak. Ada yang dibatasi karena niatnya, karena ininya. Nah, demikian. Sehingga kita harus berlapang dada di dalam masalah ya perbedaan pendapat seperti ini yang terjadi di dalam Islam ataupun yang terjadi dalam beberapa hukum-hukum Islam. Namun tetap seperti yang kita sebutkan tadi, ya kita jangan menjadikan khilaf ini sebagai alasan-alasan hukum. Ya, jangan kita jadikan alasan-alasan hukum, wah ini kan khilaf, ini kan khilaf. Tidak, tapi tetap kita berusaha untuk mencari dengan jujur, ya secara jujur kita harus mencari mana yang paling rajih, yang paling mendekati kebenaran dengan melakukan penelitian dan terus pendalaman. Ya, terus meneliti mana yang paling kuat. Insyaallah yang seperti itu lebih ya memberikan keselamatan untuk kita li talabil ihtiyat, untuk mencari kehati-hatian agar kita tidak terjatuh kepada pendapat yang lemah ataupun pendapat yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Ya, kenapa saya tadi lebih banyak membacanya supaya jelas kan gitu ya. Karena ini permasalahan terkadang terjadi di sebagian para penuntut ilmu, masalah-masalah khilaf mereka jadikan sebagai permasalahan untuk berbaro ataupun berlepas diri dari temannya, kan gitu ya. Sehingga dia tidak memberi salam, tidak menjawab salam dengan temannya, membencinya, tidak mau lagi mengunjunginya, tidak mau berjabatan tangan dengannya. Nah, ini keliru kalau sikap-sikap seperti ini yang kita ambil hanya gara-gara berbeda pendapat dalam satu masalah yang mana para ulama juga di sana berbeda pendapat. Maka hendaklah kita berlapang dada. Ya, lepaskan permasalahan itu. Tetap kita boleh munaqasyah. Kita tetap ya saling berdiskusi, menguatkan pendapat masing-masing. Akan tetapi ya tetap kita harus menjaga persatuan, menjaga kebersamaan dan rasa cinta tetap harus kita miliki antara sesama kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah.